Bangladesh pecah dengan Pakistan Timur itu, jadi Pakistan itu pecah dua karena Bangladesh sama Pakistan itu karena semua uang ke Pakistan Barat gitu. Jadi kita anggap sayang kalau kita itu pembangunan itu modal asing dibawa hanya untuk ngejar-ngejar pertumbuhan dan utang segala macam itu. Sebenarnya kalau kita lebih pelan-pelan pemerataan itu mungkin kita kelihatannya pertumbuhan yang nggak terlalu cepat, tapi kita akan naiknya pelan bersama-sama. Jadi kalau kita kayak kita meletakkan stick lah, kalau kita letakkan gini ya kan pendek, kalau kita pindahin ini ya kayak tinggi, tapi kalau tinggi ini kan sedikit lagi yang nikmati gitu. Itu aja. Jadi kita kritik di situ terjadi tadi kayak tadi. Ini bukan untuk dikut biar kayak tadi orang teriak-teriak malah bakar mobil Jepang kan. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri gitu. Tapi ya kita diadili lah, semua ditangkap lah. Itu bapaknya Yap juga, Yap Hongki semua kita. Karena semua kita percaya sama kita yang kita bicarakan sering pembangunan, dan Pak Harto sebenarnya menyetujui itu dengan dibikin puskesmas, KKUKT, SDN, segala macam, dan melarang mobil mewah, pesta rakyat. Tapi biasa kayak kita habis reformasi kan nggak boleh ada nepotisme, nggak boleh ada KKN. 10 tahun 20 tahun lupa lagi itu penyakit kita. Makanya itu yang saya mau bilang, kita bikin demo ini sebenarnya untuk mengingatkan bahwa kita butuh civil society yang kuat gitu loh. Jadi yang masyarakat yang relatif nggak terlalu bisa ditakut-takuti atau disandera oleh uang, oleh kalau sekarang kan kita lihat kan caranya nyandera uang orang-orang di semua lah, dibiarin jadi pejabat, nanti dipegang rahasianya, terus itu yang terjadi. Ini akibatnya sampai sekarang ini kan kalian kita rasain lagi gitu loh. Nah, hari ini kan puncaknya kan. Bang, situasi pemilu saat ini dibanding dengan sebelum-sebelum kan abang dari awal ini ngikutin ini pemilu seperti apa sih komparasinya, Bang? Pokoknya begini, kalau ini pemilu pasti saya kira yang menang udah bisa kita hitung. Tapi kalau ini bukan pemilu, kita juga udah tahu siapa yang dikasih menang. Gitu jawaban saya. Jadi itu aja. Kalau dari kualitasnya, Bang, kualitas pemilu nih kan sebagai puncak demokrasi nih. Ya bagaimana? Kalau tadi dibilang semua dipegang sama itu kan lembaga-lembaga yang struktur yang harus kita menenangkan hati kita ya kan, MK-nya kayak BPK-nya kayak KPU-nya kayak Bawaslu-nya kan kita bisa lihat. Jadi pokoknya kalau ada pemilu pasti kita dengan senang hati nerima siapa pemenangnya gitu. Harus menang. Tapi kalau pemilu ada yang disetting udah dimenangkan, ya itu bukan pemilu namanya. Makanya kalau bukan pemilu, makanya gue bilang, jadi ini pemilu atau bukan pemilu aja, kita nggak usah bahas lagi. Kalau pemilu itu pasti kita tahu nggak akan menang yang curang, yang itu pas judulnya pemilu tapi jalannya enggak. Gue udah bilang kan itu kata dia. Bang, emang ini apa terlalu bahaya, apa emang sistem jebak menjebak, Bang? Udah itu sama aja. Cerita Jakarta Selatan Jokowi yang saat ini sedang kalau itu kan semua orang pada idenya, Pak. Idenya semua orang setuju. Bukan Jakarta Selatan gini. Idenya gini. Mana mungkin ya kalau di orang barat itu bilang barat itu lu udah mencederai demokrasi kalau lu akan anak melalui prosedur yang tadi disebut sama Putri tadi, melalui hal-hal yang melanggar etik gitu. Bukannya nggak boleh orang jadi anak cucu jadi ini, tapi aturannya kan ada. Tapi ini aturannya itu kan itu dicederai dan dia masih bilang dia netral. Nggak mungkin nggak kita netral kalau anak kita yang bertanding kan Dengan caranya kayak gitu. jadi kita mesti mengundurkan diri gitu. Jadi karena dia mengundurkan diri, keluar lah pikiran dia aja diperjulkan gitu loh. Dan tapi semua juga tahu nggak gampang mengajukan ini gitu loh. Cuman mesti disuarakan juga gitu. Jadi Bang, kegiatan ini juga sebagai menjaga semangat demokrasi yang Bang keluarkan dari peristiwa Malari itu, Bang. Ya, jangan kait-kaitan Malari lah, kita kan indemo, makanya gua setelah Soeharto jatuh tuh gua bikin indemo itu supaya jangan kait-kaitan sama Malari. Tapi orang ingat terus aja Malari, ya udahlah. Tapi sebenarnya indemo itu Indonesia Democratic Monitoring itu yang saya pikir kita dalam keadaan yang udah kayak begini, kita nggak bisa lagi bicara mundur gitu, bicara lagi strategi pembangunan tuh udah nggak ada di dunia ini, sudah nggak ada ekonomi lah istilahnya. Jadi itu dunia udah cepat sekali. Kita baru mau bikin ini, tiba-tiba misalnya baterai mobil yang mana dipilih belum tahu, ada litium, ada kobalt, ada nikel, sekarang ada hidrogen, jadi kita nggak bisa tahu. Tapi karena itu supaya yang kayak itu nggak semena-mena, kita mesti ada demokrasi gitu. Nah itu yang yang saya perjuangkan sebenarnya itu demokrasi, yang dalam arti rule of law.
civil society yang kuat gitu loh. Pers yang kuat, yang sekarang juga nggak ada karena ada media sosial ini. Ketiga partai yang benar. Ini semua syarat, ini banyak lagi turunannya. Ini aja, cepat ini aja kita datang lagi sekarang presiden aja mau dipilih yang bohong gimana? Udah ngeri lah. Itu yang saya bilang saya ngeri tadi.